Setelah menyelesaikan makan siangnya, Raihan beserta rombongan melanjutkan perjalanan mereka. Raihan dan Anissa yang kekenyangan membuat mereka mengantuk dan tertidur. Raihan membawa Anissa ke dalam dekapannya sehingga membuat Anissa tertidur dengan nyaman. Sepanjang perjalanan mereka terus saja tertidur. Hingga ketika mereka sampai di sebuah jalan yang berlubang dan banyak bebatuan, Raihan dan Anissa terbangun. "Kenapa? Kok goyang-goyang gini?" tanya Raihan pada sang supir. "Maaf tuan, jalannya jelek jadi susah dilewati," ujar sang supir. "Apa gak ada jalan lain yang lebih bagus?" tanya Raihan. "Tidak ada tuan, kemarin saat kami pergi ke desa itu, kami juga lewat sini," jawab sang supir. "Memang berapa lama lagi kita sampai?" tanya Raihan. "Sekitar 2 jam lagi tuan. Ini sudah memasuki pedesaan juga tapi kita masih harus naik lagi. Desa itu terletak di pegunungan tuan," ujar Rendi. Raihan mengalihkan pandangannya ke arah sang istri yang masih terlelap walaupun kondisi jalanan sangat jelek. Bisa-bisanya dia tetap tidur dengan kondisi seperti ini. Gumamnya lirik. "Aku dengar ya. Aku gak tidur cuma menjamin mata doang," ujar Anissa. Raihan menyernyitkan keningnya heran. "Kamu udah bangun?" tanya Raihan. "Iya, cuma aku gak bisa melek kalau di jalanan seperti ini. Kalau aku melek, yang ada aku jadi mabok," ujar Anissa. "Dasar, apa semua gadis desa sepertimu?" tanya Raihan. "Jelas tidak. Hanya aku yang sepertiku. Jadi jangan harap akan menemukan gadis lain yang sepertiku di sana. Kalau sampai itu terjadi, punyamu akan kupotong dan aku jadikan sop," ujar Anissa dengan santainya. Raihan yang mendengar itu langsung melihat ke arah celananya. Dia langsung menutupinya dengan kedua tangannya. "Kakakmu memang berani?" tanya Raihan gugup. "Kenapa tidak? Kamu suamiku. Aku bisa memotongnya saat kamu sedang tertidur," ujar Anissa yang masih dengan mata terpejam. Rendi menahan tawanya saat melihat dari kaca mobil bagaimana raut wajah bosnya yang terlihat lucu saat itu. Jika bukan sedang bekerja, mungkin Rendi akan menertawakan bosnya dengan sangat keras. "Kalau punyaku dipotong, gimana aku bisa punya keturunan?" ujar Raihan dengan polosnya. "Di panti asuhan banyak anak yang gak punya orang tua. Kalau Mas mau, Mas bisa ambil salah satunya," ujar Anissa. "Gak, aku gak mau. Jadi, aku ingin anak Mayang dari darah gak punya dagingku orang sendiri tua?" bersamamu, tanya Ivan. ujar Raihan sembari Tony menggelengkan mengangguk. kepalanya. "Ya, Makanya jangan cari Nona gadis Mayang lain, hanya memiliki kakaknya. karena aku gak akan membiarkan mereka Jadi, menyentuhmu," Nona Mayang ujar bersedia Anissa menjadi tegas dengan istri tetap kontrak memejamkan Anda demi matanya. kesembuhan kakaknya. "Mana mungkin aku berani mencari Bagus wanita deh. lain. Kamu Jadi, saja sudah membuatku aku gak perlu tergila-gila," merasa bersalah sama ujar orang Raihan. tua Mayang. Anissa memilih diam Aku daripada juga gak menjawab perlu ucapan berurusan suaminya. sama mertua, Suasana ujar Ivan jalanan yang dengan rusak nada lega. membuat Raihan sedikit mual. Bagaimana kehidupan Dia memang Mayang tidak pernah selama melewati ini? jalanan rusak seperti di Nona desa Mayang itu, bekerja sehingga sambilan membuatnya setiap merasa hari tidak setelah enak. kuliah. "Hentikan mobilnya," Senin dan Selasa Aku gak menjadi kuat, tutor anak SD. ujar Raihan. Rabu "Tuan mau hingga kemana?" Jumat, tanya Nona Mayang Rendi. bekerja di sebuah "Sudah, restoran cepat hentikan saji. saja. Cepat," titahnya lagi. Sang sopir langsung menepikan mobilnya. Raihan yang sudah tidak tahan langsung membuka pintu dan keluar dari mobil. Dia memuntahkan semua isi yang ada di dalam perutnya. Anissa membuka matanya dan ikut turun dari mobil. Dia mendekati suaminya dan melihat apa yang dilakukan oleh Raihan. "Mas gak apa-apa? Kenapa bisa muntah gini?" tanya Anissa. "Maaf Nyonya, Tuan belum pernah melewati jalanan seperti ini. Mungkin karena itu Tuan jadi mual," ujar Rendi. "Oh mabok? Makanya aku tuh gak mau melek kalau lagi di jalanan seperti ini biar gak mabok gini. Kalau udah kayak gini kan jadi gak bisa nikmatin perjalanan," ujar Anissa. "Jadi yang kamu maksud mabok itu kayak gini? Aku kira mabok minuman. Kan tadi kamu abis minum teh hangat," ujar Raihan. "Astaga Mas, ini itu namanya mabok perjalanan. Masa gitu aja gak tahu sih? Dasar orang kaya, gak pernah ngerasain miskin ya gini," gerutu Anissa. "Sepertinya saya tidak bisa melanjutkan perjalanan jika seperti ini," ujar Raihan. "Apa sebaiknya kita kembali saja Tuan? Biar anak buah saya yang menyelidiki rumah Nyonya," ujar Rendi. "Gak bisa, aku juga harus ikut. Mas Ray yakin mau pulang?"
Ini tinggal 2 atau 3 jam lagi loh, ujar Anissa. Aku gak bisa kalau kayak gini terus sayang. Rasanya isi dalam perutku mau keluar semua, ujar Raihan. Kita istirahat sebentar di sini sampai perut Mas sedikit enakan, ujar Anissa. Anissa mengajak Raihan untuk duduk di sebuah batu besar di pinggir jalan tak jauh dari mobilnya. Lalu, dia pun kembali ke dalam mobil dan mengambil sebotol minuman yang dia bawa. Dia pun mengambil sebuah obat yang sudah dia sediakan di dalam tas kecilnya. Setelah itu, dia kembali lagi ke tempat di mana suaminya duduk. Nih, minum air putih dulu, ujar Anissa sembari menyodorkan botol yang dibawanya. Raihan menerima minuman itu dan langsung meminumnya sampai setengah. Ini juga diminum, ujar Anissa. Dia menyodorkan sebuah obat yang dia pegang. Ini obat Jadi, apaan? Mayang gak Tanya punya Raihan. orang tua, tanya Ini namanya Ivan. antimu. Tony Obat ini mengangguk. bisa meredakan mual Ya. dan mabok perjalanan. Nona Mayang hanya Paling nanti memiliki Mas bakal kakaknya. tidur terus sepanjang jalan. Jadi, Udah, Nona Mayang bersedia Mas cepet menjadi minum istri ini, kontrak biar Anda enakan demi perutnya, kesembuhan ujar kakaknya. Anissa. Bagus Raihan deh. mengikuti perintah sang istri Jadi, untuk meminum obat Aku tersebut. nggak perlu ngerasa bersalah Mereka sama memutuskan orang untuk tua istirahat Mayang. sejenak di tepi jalan Aku itu. juga nggak perlu Sampai berurusan 15 sama menit mertua. kemudian mereka Ujar Ivan memutuskan dengan untuk nada melanjutkan lega. kembali perjalanannya. Bagaimana Anissa kehidupan pun Mayang ikut selama meminum ini? obat itu agar tidak Nona merasa Mayang mual bekerja selama sambilan perjalanan. setiap hari Gimana? setelah kuliah. Sudah enakan? Senin dan Selasa Serius menjadi mau lanjut tutor sekarang? anak SD. Tanya Anissa. Rabu hingga Lanjut Jumat, saja, Nona Mayang biar gak bekerja di kemalaman sebuah sampai sana, restoran cepat saji ujar dan malam Raihan. minggu di Benar klub tadi. saja. Baru 5 menit Salah. perjalanan, Randy melirik ke arah kaca dan melihat bosnya sudah terlelap dengan tenang. Begitupun dengan Anissa yang terus saja memejamkan matanya selama perjalanan. Entah dia tertidur atau hanya memejamkan mata saja. 3 jam berlalu, mereka akhirnya sampai di tempat tujuan. Randy membangunkan kedua bosnya. Tuan, Nyonya, bangun. Kita sudah sampai, ujar Randy. Kita sampai di mana? Tanya Raihan yang terbangun karena suara Randy. Kita sudah sampai di depan Pak Kepala Desa, ujar Randy. Raihan melirik ke arah istrinya yang masih tertidur. Ingin membangunkan tapi dia tidak tega. Wajahnya terlihat sangat kelelahan. Raihan turun dari mobil dan melihat di depan rumah sudah ada keluarga Pak Kades yang menyambutnya dengan senyuman. Pak, ternyata orangnya ganteng banget. Kayak opa-opa Korea, ujar salah satu anak gadis Pak Kades. Hus, jangan keras-keras. Malu didengar sama mereka, ujar Bu Kades. Selamat malam Tuan Raihan, selamat datang di desa kami, ucap sang Kades. Ya, apa ini rumah Anda? Tanya Raihan sembari menatap depan rumah Pak Kades. Benar Tuan, ini rumah kami. Oh ya, perkenalkan ini istri saya Rosida. Ini anak, ujar Raihan. Raihan kembali ke mobil dan membuka pintu mobil itu. Dia mencoba membangunkan Anissa yang masih tertidur. Ternyata dia sudah punya istri. Sayang sekali, padahal dia ganteng banget. Aku juga mau kalau dijodohin sama dia, ucap indah anak kedua Pak Kades. Esti, Tin, nanti kalau istrinya tahu, bisa diamu kamu, ujar Jenny sang kakak. Kira-kira istrinya seperti apa ya? Pasti dia sangat cantik. Secara Tuan Raihan ganteng banget gitu, bisik indah lagi. Ya pastilah, pasti istrinya sekelas model atau artis gitu kalau gak anaknya Sultan, timbal Jenny. Randy dan anak buahnya yang mendengar anak-anaknya Pak Kades saling berbisik hanya diam tanpa memperdulikan mereka. Sayang, ayo bangun. Kita sudah sampai, ujar Raihan. Raihan menggoyangkan tangan Anissa dengan pelan agar Anissa tidak kaget saat bangun. Sayang, bangun, ujarnya lagi. Anissa perlahan membuka matanya. Dia meregangkan otot tubuhnya dan membenarkan posisi duduknya. Kita sudah sampai, tanya Anissa. Sudah sayang, makanya ayo bangun. Atau mau aku gendong, ujar Raihan. Gak mau. Malu sama orang yang lihat, tolak Anissa. Ya sudah, makanya ayo bangun, ujar Raihan. Anissa mengambil tas kecilnya lalu turun mengikuti sang suami. Keluarga Pak Kades tertegun saat melihat wanita yang turun dari mobil itu adalah Anissa, orang yang pernah menjadi warganya. Itu Anissa kan? Aku gak salah lihat. Masa dia istrinya sih Kak? Bisik indah.
Aku juga gak tahu ndah, ujar Jenny. Selamat malam Pak Kades, Bu Kades, Mbak, sapa Anissa. Selamat malam. Ini Anissa kan? Bapak gak salah lihat kan nak? Tanya Bu Kades. Iya Bu, saya Anissa. Jawab Anissa. Apa kabar nak? Lama gak pulang ke sini, kamu terlihat makin cantik saja. Ujar Bu Kades. Baik Bu. Ibu apa kabar? Tanya Anissa. Ibu juga baik. Jeti, ini suamimu. Kamu pintar cari suami nak. Ujar Bu Kades. Iya ini suami saya Bu, namanya jodoh gak ada yang tahu. Ujar Anissa sembari tersenyum. Ya sudah, mari semuanya masuk dulu. Maaf rumah saya gak sebesar rumah di kota. Maklum, namanya di desa ya rumahnya paling kayak gini saja. Ujar Pak Kades. Silahkan duduk dulu tuan. Ujar Pak Kades lagi. Raihan menatap ke sekeliling rumah itu yang tidak sebesar dan sebagus rumah pribadinya. Sebelum duduk di sofa, Raihan meminta sebuah tisu pada anak buahnya untuk mengelap sofa tersebut. Anissa yang merasa tidak enak dengan kelakuan suaminya langsung mengucapkan kata maaf pada keluarga Pak Kades. Maaf Pak, Bu, Mas Raihan tidak terbiasa ke desa Jeti seperti ini. Ujar Anissa. Tak apa, Bapak paham kok. Ujar Pak Kades. Raihan, Anissa dan Rendi duduk di sofa ruang tamu itu sedangkan anak buah mereka berada di teras rumah. Bu Rosidah dan kedua anaknya masuk ke dalam rumah untuk membuat minuman. Bu, kok bisa Nisa dapat suami kaya seperti itu sih? Mana ganteng banget lagi. Ujar Indah. Namanya juga jodoh Indah. Syukur kalau dia punya jodoh yang baik. Kamu kan tahu dia anak yatim piatu. Ujar sang ibu. Ya tapi kan gak harus sama orang itu juga Bu. Indah juga mau kalau dijodohin sama orang seperti Tuan Raihan itu. Orangnya saja dipanggil Tuan, pasti dia sangat kaya kan Bu. Ujar Indah. Makanya kamu perbaiki dirimu. Dandan yang cantik, kalau perlu kerja di kota. Jangan cuma bisanya minta uang sama bapak ibu doang. Di desa ini mana ada orang ganteng seperti dia. Orang kaya di desa ini saja bisa dihitung pakai jari. Ujar Bu Kades. Ibu sama Indah mau bikin minuman atau mau ngerumpi sih? Tanya Jenny. Ini loh adikmu. Katanya pengen punya suami seperti suaminya Nisa. Ujar Bu Kades. Emang bisa? Kamu kan cuma bisa dandan doang sama minta duit. Aku saja yang udah sarjana belum nemu jodoh. Masa kamu mau cari yang seperti dia? Harusnya Mbak duluan yang cari jodoh. Ujar Jenny. Makanya buruan cari suami. Biar gak dilangkahin sama aku. Ujar Indah. Sudah. Kalian jangan berantem dong. Ini nih bawa minumannya buat mereka. Yang satu buat di depan. Yang satu buat di ruang tamu. Ujar Bu Kades. Aku bawa yang ini. Ujar Indah. Indah dan Jenny membawa nampan berisi minuman itu ke depan. Indah menghidangkan minuman yang dibawanya di depan Raihan dan orang yang ada di ruang tamu itu. Sedangkan Jenny membawa nampan berisi minuman untuk anak buah Raihan di teras. Silahkan diminum Tuan. Ujar Indah. Silahkan Tuan. Nak Nisa, Pak Rendi diminum tehnya. Ujar Pak Kades. Terima kasih Pak. Ujar Anissa. Jeti begini Pak Kades. Mungkin sebelumnya Rendi sudah memberitahu maksud kedatangan saya dan istri kemari. Kami ingin melihat dan mengecek rumah peninggalan Pak Hartono yang ada di desa ini. Menurut informasi yang saya dapat, rumah itu sudah dijual dan ditempati oleh orang lain. Bapak sebagai kepala desa di sini pasti sangat tahu bagaimana kondisi warganya. Jeti, apa benar rumah itu sudah dijual? Karena yang anak buah saya lihat, rumah itu seperti tidak pernah dihuni sama sekali. Ujar Raihan. Maaf Tuan Raihan, sejak kepergian Anissa dari rumah itu sampai sekarang tidak ada siapapun yang menempati atau mengeceknya. Bahkan Pak Arya adik dari ibunya Anissa saja tidak pernah datang untuk melihat rumah itu lagi. Ujar Pak Kades. Jeti, rumah itu tidak dijual? Tanya Anissa. Tidak nak, kalau rumah itu dijual pasti Bapak tahu dan pasti mereka melapor pada saya. Jawab Pak Kades. Mas, berarti selama ini Paman udah bohongin aku. Ujar Anissa pada sang suami. Raihan yang melihat istrinya kesal, langsung menggenggam tangan sang istri agar tidak terbawa emosi.
Terima kasih informasinya, Pak. Biar saya dan istri saya mengecek rumah itu besok pagi, ujar Raihan. Silahkan Tuan, tapi mungkin rumah itu sangat kotor dan banyak rumput yang tumbuh. Karena tidak ada siapapun yang merawatnya. Warga sini juga tidak ada yang mau membantu membersihkannya karena mereka tidak tahu pemiliknya akan kembali ke sini atau tidak, ujar Pak Kades. Tidak apa-apa, biar anak buah kami yang membersihkannya, ujar Raihan. Indah dan Jenny yang sejak tadi berdiri di samping ibunya sesekali melirik ke arah Raihan dan Rendi. Anissa yang menyadari itu, mulai merasa tidak nyaman berada di sana. Mas, kita tidur di mobil saja ya, pinta Anissa. Kenapa? Tanya Raihan. Gak apa-apa, aku sudah ngantuk, ujar Anissa. Tuan dan Nisa lebih baik tidur di sini saja. Kami sudah menyiapkan kamar untuk kalian beristirahat, ujar Pak Kades. Iya benar, kalian tamu kami, jadi lebih baik tidur saja di kamar yang sudah kami siapkan, ujar Bu Kades. Tidak usah Bu, Pak, kami tidak ingin merepotkan, tolak Anissa. Tidak ada yang direpotkan sama sekali kok. Indah, antar mereka ke kamarmu. Kamu tidur sama Jenny dulu malam ini, titah Pak Kades pada anak bungsunya. Mari Tuan. Mbak Nisa, saya antar ke kamar, ujar Indah. Dengan berat hati Anissa menerima permintaan Pak Kades untuk tidur di kamar mereka. Sebenarnya Anissa sudah risih dengan Indah yang selalu mencuri pandang pada suaminya. Sedangkan Indah sendiri merasa senang karena kamarnya akan ditempati oleh Raihan. Anissa dan Raihan masuk ke dalam kamar Indah yang tidak terlalu besar itu. Raihan sebenarnya tidak yakin bisa tidur dengan nyaman di kamar itu. Rendi datang membawa satu koper milik bosnya lalu dia kembali lagi keluar. Selamat beristirahat Tuan. Mbak, maaf kamar saya kecil, ujar Indah. Tidak apa-apa, makasih Indah, ujar Anissa. Indah keluar dari kamar tersebut, lalu dengan segera Anissa menutup dan mengunci kamar itu. Kamu yakin bisa tidur di kamar ini? Tanya Raihan. Aku di mana saja bisa tidur. Mas Ray yang gimana? Serius mau tidur di kamar ini? Mana yang punya melirik ini Mas terus lagi? Kayak gak ada laki-laki lain saja di sini, gerutu Anissa. Apa maksudmu? Tanya Raihan. Apa Mas gak sadar kalau dari tadi Insh ngeliatin Mas terus? Pengen banget nonjok tuh muka, ujar Anissa kesal. Oh iya, aku gak lihat. Sepertinya ada yang cemburu nih, goda Raihan. Jangan bikin aku tambah kesal ya, ujar Anissa. Duh, istriku kalau cemburu tambah cantik deh. Sini peluk dulu, ujar Raihan. Ih Mas, apaan sih? Orang lagi kesal malah dipeluk, gerutu Anissa yang menjauh dari suaminya. Aku harus gimana sayang? Kan aku gak respon dia. Aku gak liatin dia. Aku gak ngobrol sama dia, ujar Raihan. Gak tahu, aku mau tidur, ucap Anissa. Raihan hanya menghela nafas panjang melihat kelakuan istrinya saat sedang cemburu. Dia berniat untuk membaringkan tubuhnya di ranjang, namun dicegah sang istri. Tunggu, jangan sentuh kasur ini dulu. Bentar, Mas berdiri dulu, ujar Anissa. Anissa membuka koper dan mengambil sebuah kain lalu membentangkannya di atas kasur itu. Dia pun menutupi bantal yang akan digunakan oleh suaminya dengan kain yang dia bawa. Ya ampun sayang, kenapa digituin? Kan sudah ada spraynya, ujar Raihan. Biar dia gak ngerasain bau tubuhmu di sini. Kalau gak kayak gini pasti bekas tubuhmu tertinggal di spray sama bantal ini, ujar Anissa. Raihan tidak menolak juga tidak mengkritik perlakuan istrinya. Setelah sang istri selesai dengan aktivitasnya, baru dia mencoba membaringkan tubuhnya di ranjang tersebut. Sayang, kok kasurnya keras ya? Ujar Raihan. Namanya juga di rumah orang, kalau mau pakai kasur yang empuk ya di rumah sendiri atau minimal di penginapan. Tapi kalau di sini gak ada penginapan, ujar Anissa. Bisa-bisa badanku sakit semua kalau tidur di tempat kayak gini, gerutu Raihan. Sudah, besok pulang dari sini aku pijitin. Gak usah ngeluh, aku udah ngantuk banget ini, ujar Anissa. Anissa yang memang sudah terbiasa dengan kasur seperti itu, tidak mempermasalahkannya dan tetap bisa tertidur dengan tenang. Eps, ke-97.
Jam sudah menunjukkan